Bentar, jangan lupa share screen. Ya, jadi intinya kalau konsumen sudah loyal kepada kita, pernah membeli produk kita, dan itu sudah menjadi kebiasaan rutin untuk dia terus membeli produk kita, ya kita memastikan supaya konsumen itu tetap berada atau membeli produk kita. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Misalnya, untuk produk-produk consumer goods, fast moving consumer goods, yang kita membeli barang itu sedikit-sedikit gitu ya, tapi sering. Nah, untuk memastikan produk kita itu stoknya ada itu penting ya, karena konsumen biasanya kalau dia cuma beli dikit tapi udah jadi kebiasaan, ya tetap loyalitas dia itu ada batasnya gitu ya. Tentu dia tidak mau berkorban mencari produk kita kalau misalnya produk kita di toko terdekat nggak ada. Apalagi kalau masa pandemi seperti ini ya, di mana orang membatasi pergerakan sosial. Ya, pasti dia akan cari produk substitusi kita. Apalagi kalau produk kita itu dipandang sebagai suatu produk yang generik sifatnya, identik, nggak ada bedanya dengan kompetitor. Ya. Kemudian juga kalau konsumen itu biasa pergi ke toko pesaing, kita diharapkan akan mematahkan atau menghentikan kebiasaan itu dengan cara menawarkan promosi yang sifatnya khusus. Ya, jadi konsumen itu kita berikan promosi yang sifatnya khusus, ya untuk dia aja kalau dia mau pindah ke tempat kita kasih harga khusus, nah itu kita bisa lakukan seperti itu. Ya. Tapi memang kalau toko sebelah mengetahui, pada akhirnya ini akan memancing price war, ya price atau perang harga. Nah, price war atau perang harga ini dampaknya kurang bagus. Kenapa? Karena dia bisa menyebabkan industri di mana kita berkecimpung itu menjadi tidak menguntungkan. Profitnya menjadi sangat tipis karena dia saling perang harga, gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada loyalitas pelanggan, kesetiaan pelanggan. Nah, loyalitas pelanggan atau kesetiaan pelanggan itu muncul ketika konsumen itu merasa bahwa pengorbanan yang dia lakukan untuk membeli produk Anda, baik dalam uang, waktu, dan seterusnya, itu lebih kecil dibandingkan value yang dia dapat atas produk Anda. Benefit yang dia dapat atas produk Anda. Dari sana biasanya bukan langsung muncul loyalitas, tapi muncul customer satisfaction dulu. Kepuasan konsumen. Nah, dari kepuasan konsumen itu baru menjadi loyalitas konsumen. Ya, sehingga akhirnya dia menjadi suatu habitual atau kebiasaan untuk membeli produk kita secara berulang atau melakukan yang disebut sebagai repeat buying. Nah, kesetiaan konsumen itu seperti sudah saya sampaikan, ada kesetiaan pada merek. Jadi dia loyal pada merek tertentu, ya. Ada produk-produk tertentu yang memang orang itu cenderung lebih tinggi loyalitasnya terhadap merek. Tapi juga ada produk-produk tertentu, Anda bisa cari sendiri, ya, yang loyalitas mereknya cenderung tidak tinggi. Konsumen itu akan cenderung bersikap atau punya yang disebut sebagai indifferent loyalty. Ya, indifferent loyalty itu berarti dia akan menilai ya semua produk itu sama aja, fungsinya sama aja, bisa tersubstitusikan antara satu produk atau produk yang lain, dan dia tidak memandang merek itu sebagai sesuatu yang penting. Tapi ada produk tertentu yang orang juga akan melihat merek, gitu ya.
Nah, itu akan berbeda antara satu produk dengan produk yang lain. Nah, kalau dia sudah loyal, dia biasanya akan punya keengganan ya untuk berpindah dari satu merek ke merek yang lain. Ya, apalagi kalau tipikal konsumennya itu tipikal konsumen yang konservatif ya, yang memuja merek tertentu ya. Dan bahkan kalau di satu toko langganannya tidak ada produk itu, dia bisa pindah ke toko yang lain untuk membeli produk tersebut. Jadi dia bisa nyari ke toko yang lain. Nah, itu bisa terjadi. Tapi kadarnya itu berbeda-beda ya. Setiap produk itu biasanya tidak sama. Ya. Nah, kemudian juga ada orang yang loyal pada atau setia pada tokonya, gitu ya. Jadi dia senang membeli pada satu toko tertentu yang karena berdasarkan pengetahuan dia, pengetahuan itu bisa dibentuk ya, dibentuk oleh retailnya, oleh advertising, oleh marketing communications, atau oleh pengalaman retail sendiri setelah dia membanding-bandingkan, atau karena apa itu word of mouth campaign, karena apa itu kata teman, kata saudara, kata orang tua, gitu ya, kata suami, kata istri, kata pacar ini lebih bagus, lebih murah, lebih enak di sini gitu ya. Nah, maka dia akan berkomitmen, akan cenderung pada satu toko tertentu ya. Itu bisa terjadi seperti itu. Biasanya karena pelayanan yang murah atau karena pelayanannya yang bagus atau karena harganya yang lebih murah. Ya terutama kalau barang-barang retail konsumsi itu orang akan cenderung mencari produk yang lebih murah tapi juga dekat dengan lokasinya dia gitu ya. Jadi nggak mau pergi jauh-jauh. Dan orang akan enggan untuk pindah ke retail yang lain. Biasanya begitu kalau dia sudah setia pada satu toko ya. Kalau ada respon, pertanyaan, silakan. Ini nanti rekamannya saya taruh di YouTube, linknya saya masukin ke URS ya. Nanti ada beberapa teman yang tidak bisa hadir itu, Anda bisa dengerin sendiri rekamannya. Nah, kemudian limited problem solving, ya limited problem solving ini jadi orangnya sudah pernah beli dari kita, tapi belinya masih coba-coba, masih jumlahnya sedikit, belum jadi pelanggan setia gitu ya. Nah, supaya dia menjadi pelanggan setia, menjadi habitual, caranya dikatakan gimana? Kalau konsumennya datang ke kita, dikatakan berikan pengalaman yang positif gitu ya. Jadi kalau dia masih wait and see, terus pelayanannya jutek, pelayanannya jelek, harganya mahal, tentu itu menjadi negatif experience atau pengalaman yang negatif buat dia. Ya susah dia untuk menjadi loyal. Nah, kita harus memastikan bahwa konsumennya itu puas. Nah, pertanyaannya seberapa kita memuaskan konsumen itu? Karena seringkali kita tidak bisa dengan segala cara untuk memuaskan konsumen. Ya, karena beberapa cara untuk menggunakan konsumen, memuaskan konsumen, itu juga berarti ada suatu cost, ada suatu biaya di situ yang kita tidak bisa penuhi karena mungkin segmennya bukan segmen yang premium gitu ya. Nah, kita berusaha memuaskan konsumen tapi dengan limitasi bahwa itu sesuai dengan cost atau biaya yang kita bisa tanggung, affordable bagi keuntungan yang kita dapatkan gitu ya. Jadi sesuai dengan segmen yang kita bidik gitu ya. Jadi level kepuasan konsumen itu tidak harus kita memberikan semuanya yang terbaik gitu ya, tapi yang paling optimum yang bisa kita lakukan pada target market yang kita sasar ya. Karena beberapa tindakan untuk memuaskan konsumen itu juga identik dengan pengeluaran atau cost yang tentu akan bisa membuat harga Anda atau biaya produksi Anda membengkak. Nah, kemudian juga menyediakan layanan yang baik, assortment. Assortment ini bicara tentang jenis produknya, gitu ya. Jadi
jenis produknya dia harus lengkap gitu ya. Kalau dia mencari baju ukuran L apa itu harus usahakan ada jenis-jenisnya gitu ya. Tapi juga harus melihat pada apa permintaan konsumen. Jadi memang kalau permintaan konsumennya rendah, ya kita punya assortment selengkap mungkin, jenis produk selengkap mungkin, tipe produk, varian produk selengkap mungkin. Ya nanti sayang juga kalau tidak laku kan. Nah, jadi kita lihat hanya pada produk-produk yang mungkin paling laku. Kecuali tipe retail kita itu adalah tipe retail yang memang semacam big department store yang menyediakan semua varian. Ya. Kemudian value, ya, jadi customer value, apa yang didapat oleh konsumen ketika dia membeli produk kita. Ya, value itu bisa macam-macam, tergantung apa yang tidak kita tawarkan. Bisa value itu dalam bentuk harga yang murah kah, dalam bentuk produk yang baik kah, dalam bentuk suasana belanja yang nyaman kah, gitu ya. Nah, itu value yang kita tawarkan. Dan menawarkan reward untuk konsumen itu bersedia menjadi loyal customer kita. Ya, misalnya Anda lihat seringkali dengan memanfaatkan kerjasama dengan kredit card, kartu kredit dengan bank-bank tertentu, dia menawarkan misalnya poin kalau Anda belanja di toko dia, dan poin itu kan bersifat siklus ya. Jadi Anda cairkan, Anda belanja lagi, Anda cairkan, Anda belanja lagi. Nah itu kan kalau secara Anda tidak sadari itu memaksa supaya loyal kepada konsumennya, supaya konsumennya itu loyal kepada toko itu, gitu ya. Nah, kemudian kalau konsumen itu datang ke toko saingan kita, kita berusaha mengubah perilakunya. Misalnya dengan menawarkan lokasi yang lebih nyaman, gitu ya. Oke, harga saya mungkin lebih sedikit mahal, tapi toko saya lebih dekat loh, gitu ya. Kamu tinggal jalan kaki aja. Nah, mungkin worth it bagi dia, gitu ya. Kemudian layanan yang lebih baik dan jenis produk yang lebih lengkap, gitu. Nah, kemudian juga mendorong adanya impulse buying, ya. Impulse buying itu adalah berusaha membuat konsumen itu melakukan pembelian yang tidak direncanakan, ya. Misalnya dengan memberikan diskon, promosi, dengan menawarkan sampling produk, contoh makanan atau minuman, disuruh cicipin, kemudian dia tertarik beli, padahal tidak merencanakan pembelian itu sebelumnya, gitu ya. Atau dengan apa itu, memberikan gimmick-gimmick promosi yang lain. Intinya impulse buying itu berusaha membuat konsumen yang sebelumnya tidak pernah merencanakan pembeliannya kepada kita, terus dia berusaha membeli produk kita karena mendapat promosi dari produk kita itu. Ya. Nah, biasanya berasal dari apa? Dari tenaga penjual yang menawarkan add-ons. Add-ons ini adalah misalnya fitur tambahan, tawaran untuk naik kelas ke produk yang lebih tinggi misalnya, atau tawaran untuk membeli produk lain yang merupakan suplemen dari produk itu, ya. Misalnya daripada Bapak membeli produk A dengan kelas 2 ini, mending Bapak beli produk B tapi yang kelasnya lebih tinggi. Nah, jadi didorong untuk upscale atau naik ke produk yang lebih premium, atau berusaha menawarkan produk yang suplementernya gitu ya, atau pelengkap dari produk itu, ya. Kemudian produk-produk yang sifatnya komplementer atau pelengkap tadi itu dia dipasang di dekat product of interest, ya. Product of interest ini misalnya best sellernya gitu ya, produk yang paling laku gitu ya. Kemudian juga menggunakan apa itu, simbol-simbol, pelang nama, papan nama di gang atau di display khusus yang ada di toko kita atau di supermarket kita, ya. Kemudian
menempatkan produknya ketika konsumen sedang menunggu ya. Jadi misalnya kalau Anda ini dipraktikkan semua supermarket kan atau minimarket, kalau Anda lagi nunggu kasirnya itu biasanya di dekat kasir itu ada produk-produk yang bisa dijadikan impulse buying gitu ya, sehingga konsumennya akan nyomot, nambah beli produk itu dan belanja gitu ya. Nah, itu yang dimaksud. Oke, ini agak. Nah, ini ada tahapan-tahapan di dalam proses pembeliannya gitu ya. Ini dia memilih retailernya, dan kemudian ini adalah dia memilih produknya ya. Sama prosesnya, mulai dia mengetahui ada sesuatu kebutuhan. Misalnya, oh, pasta gigi di rumah saya sudah habis gitu ya. Kemudian dia mulai mencari-cari ya, cari-cari informasi, belinya di mana gitu ya. Atau kalau informasi itu sudah tersedia secara generik ya, bahwa kalau misalnya di minimarket A ada ya dia akan cari di situ. Nah, yang perlu Anda ketahui bahwa informasi tentang suatu produk, termasuk tentang harganya, karena keberadaan Google, karena keberadaan internet, search engine, dan sebagainya, itu sudah teranjang, terang benderang sekarang. Gitu ya. Tidak bisa lagi informasi harga itu Anda tutup-tutupi. Gitu ya. Pasti konsumen dengan mudah akan bisa membandingkan harga Anda ini memang standar atau mahal. Gitu ya. Itu cukup mudah membandingkannya. Kemudian konsumen akan melakukan evaluasi terhadap toko atau produknya, kemudian memilih produk itu, dan kemudian juga akan melakukan kunjungan ke toko. Kalau dia berkunjung bisa membeli online atau offline. Kalau online dia masuk ke marketplace misalnya atau ke website Anda dan kemudian melakukan pembelian. Bahkan sekarang ini kan ada drive-thru ya, jadi minimarket itu ada yang sekarang menawarkan drive-thru ya. Jadi inovasi dia di masa pandemi. Jadi untuk konsumen yang ingin cepat dan belanjanya tidak banyak-banyak ya. Jadi drive-thru itu tidak bisa kalau Anda belanja satu keranjang besar gitu ya. Milih barangnya banyak lama tuh tidak bisa. Anda cuma belanja 1-2 item terus pergi, itu bisa drive-thru. Nah, itu ada minimarket yang kemudian melakukan hal tersebut ya. Nah, kemudian di sana dia akan melakukan apa itu namanya atau mendapatkan sesuatu yang kita sebut sebagai loyalitas, gitu ya. Dia akan cenderung untuk membeli kembali produk kita itu. Oke. Nah, kenapa orang belanja gitu ya? Dia akan membeli produk atau jasa ya karena dia ada keperluannya, atau juga untuk, nah ini belanja itu seringkali juga untuk menghindari kejenuhan dari rutinitas gitu ya. Jadi semacam ada fungsi rekreatifnya gitu ya orang itu belanja. Dan kemudian juga untuk pengalaman sosial, untuk bersosialisasi gitu. Jadi belanja itu bukan hanya karena kita butuh suatu barang, tapi bisa untuk sosialisasi dan untuk supaya tidak jenuh gitu ya. Makanya ketika ada orang yang bilang online itu akan sepenuhnya menggusur offline, tidak juga. Karena misalnya online itu pengalaman untuk dia mendapatkan suatu experience ketika dia berbelanja itu lebih kecil dibandingkan dengan lebih rendah dibandingkan dengan offline. Dia nggak bisa pegang-pegang barangnya, nggak bisa keliling-keliling, nggak bisa lihat-lihat gitu ya. Dan mungkin nggak bisa pergi jalan-jalan sama temennya. Nah, itu fungsi itu yang tidak tergantikan. Jadi, offline itu mungkin sebagian akan tersubstitusi ke dalam online bagi mereka yang mengejar kepraktisan, kemudahan, kecepatan, atau di masa pandemi sekarang ini takut dengan kerumunan, tapi dia tidak akan bisa menggantikan
Apa itu? Offline sepenuhnya. Itu khususnya apa? Untuk konsumen yang membutuhkan pengalaman rekreatif dan pengalaman sosial. Ya. Kemudian juga bisa lihat dia tren, fashion gitu ya. Dan memuaskan kebutuhan untuk status sosial dia, ya, menunjukkan jabatan dia, menunjukkan kekayaan dia gitu ya. Ya memang ini kalau di masa pandemi saat ini mulai turun ya, seperti saya bilang tadi, orang lebih lihat pada apa? Primary needs-nya, kebutuhan primernya. Ya, Anda nggak perlu baju terlalu wah-wah, bagus-bagus, karena Anda WFH di rumah saja gitu ya, nggak ke mall-nya mungkin jarang atau bahkan ada yang nggak berani gitu ya. Nah itu akan berbeda. Tapi ini cerita dalam situasi normal ya. Kemudian untuk self rewards juga ya, kalau dia misalnya mendapatkan promosi jabatan atau mendapatkan uang kaget apa gitu ya, atau sudah merasa dia sudah bekerja keras secara psikologis, dia bisa memberikan reward kepada dirinya atas hasil kerja kerasnya itu dengan cara berbelanja ke toko ya, untuk menunjukkan, memberikan kepuasan batin kepada dirinya, memberikan penghargaan kepada dirinya tersebut. Ya. Nah, kebutuhan konsumen kita bisa stimulasi atau kita bisa rangsang dengan cara misalnya ada iklan di situ, kemudian ada visual merchandise di toko, misalnya dalam bentuk poster, dalam bentuk lampu berjalan, display dan sebagainya. Ya, kemudian bisa juga usulan dari tenaga penjual. Ya, jadi tenaga penjualnya berusaha upscale, mendorong konsumen untuk membeli produk kita itu. Nah, kemudian pencarian informasi juga ada beberapa karakter di sini, ya. Yang pertama, karakteristik dari produk, kompleksitas dari produk. Makin produk itu kompleks, makin dia akan berusaha mencari informasi selengkap mungkin, gitu ya. Kalau produk itu juga makin mahal, dia akan berusaha mencari informasi selengkap mungkin juga, gitu ya. Tapi kalau dia beli permen harganya cuma 7.000, ya mungkin dia nggak akan Google dulu terlalu lama, tapi dia akan beli aja langsung, ngapain juga, karena produknya tidak kompleks, cost-nya juga atau harganya murah gitu ya, risikonya rendah. Ya. Kemudian juga karakteristik konsumen ya, kalau dia sudah punya pengalaman di masa lalu, ya dia mungkin nggak akan terlalu banyak cari informasi karena dia sudah tahu ya. Kemudian juga persepsi risikonya ya, bagaimana persepsi risikonya, dan kemudian juga pada tekanan waktu yang diberikan. Kalau pressure time-nya dia harus belanja sekarang, ya mungkin dia tidak nututi untuk nyari informasi. Persepsi risiko, kalau persepsi risikonya rendah, mungkin dia juga tidak akan terlalu ngotot untuk mencari informasi selengkap mungkin, gitu ya. Kemudian alternatif karakteristik pasarnya, gitu ya. Kalau alternatif mereknya itu banyak, ya mungkin dia jadi bingung dan kemudian banding-bandingkan dulu. Tapi kalau mereknya itu tidak banyak, ya mungkin dia akan langsung beli. Atau mereknya banyak, dia sudah terbiasa pakai produk itu, ya dia akan langsung beli tanpa mencari-cari informasi lebih dulu. Ya. Nah, sumber informasi bagi konsumen itu bisa dari dalam dirinya, dari pengalaman di masa lalu, dari ingatan dia, oh kemarin saya atau bulan lalu saya beli produk ini, harganya sekian gitu ya. Atau juga bisa dari eksternal. Eksternal itu dari misalnya iklan, dari word of mouth, kata pacar saya, kata tetangga saya, atau laporan media massa, atau laporan konsumen tentang produk yang bagus dan sebagainya. Nah, dia itu bisa mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Ya. Nah, bagaimana retail bisa mengurangi konsumen itu melakukan pencarian informasi, misalnya dengan menyediakan varian produk yang selengkap mungkin. Jadi dia bisa membanding-bandingkan sendiri dan konsumennya bisa memutuskan sendiri pas di toko kita dan dia akan tetap membeli produk kita. Atau produk kita itu harus punya varian produk yang selengkap mungkin gitu ya. Jadi kalau butuhnya misalnya
pasta gigi yang herbal, ya saya ada juga. Kalau Anda maunya pasta gigi yang standar, ya saya juga punya. Ya. Kemudian juga membantu dalam mencari alternatif lokasi. Kalau misalnya di satu tempat tidak ada, gitu ya. Jadi informasinya tersedia. Kemudian dengan melakukan harga murah setiap hari, ya. Jadi konsumen tidak perlu nyari diskon. Setiap saat dia bisa belanja karena dia tahu toko kita itu walaupun tanpa diskon sudah menawarkan harga yang murah, gitu ya. Juga dengan memberikan kredit, ya bisa dicicil, dan ada tenaga penjual yang memberikan informasi. Nah, kemudian ini adalah macam-macam apa itu ya, toko retail, ya ada supercenter, ada supermarket, ada internet grosir. Ini masing-masing dia punya karakteristik, misalnya waktu check out-nya berapa menit, supermarket itu berapa menit, internet grosir berapa menit, gitu ya. Apakah mereka menyediakan produk tes dan sebagainya. Nah, ini nanti bisa kalian baca sendiri, ya. Kemudian harganya, ya supermarket itu harganya rata-rata, internet itu mungkin 10% di atas, supercenter itu 20% di bawah, gitu ya. Tapi kalau di kita justru kadang terbalik ya. Kalau Anda belanja di marketplace yang internet itu harganya bisa lebih murah loh dibandingkan dengan supermarket gitu ya. Ya mungkin karena mereka potong kompas jalur distribusi, kemudian beberapa diantaranya melakukan tax evasion, tidak membayar pajak dan seterusnya, sehingga cost-nya akan menjadi lebih rendah gitu ya. Nah, kemudian bagi konsumen, keyakinan mereka misalnya bahwa dari sisi keekonomisan, supercenter ini jadi mall atau supermarket yang berskala besar gitu ya, itu lebih ekonomis dibandingkan supermarket konvensional, lebih ekonomis dibandingkan pengecer di internet. Ya. Kenyamanannya lebih nyaman pada apa? Toko di internet karena dia lebih bisa langsung beli aja kan, nggak perlu jalan, nggak perlu pergi gitu ya. Kemudian dari sisi varian produk itu supermarket besar tentu lebih banyak varian produknya dibanding supermarket. Kemudian yang terkecil adalah toko grosir. Kemudian produk informasinya lebih lengkap ternyata di internet. Nah itu persepsi konsumen. Ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan nanti evaluasi ini berdasarkan jenis-jenis konsumennya nanti, dan nanti akan ketahuan ya persepsi mereka bagaimana. Nah, itu bisa dilakukan survei ya. Nah, ini evaluasi juga kalau dia membeli apa ini satu pakaian gitu ya. Nah, ini bisa dibobot juga ya. Kita berikan bobot, ini keekonomisan 6, kecocokan itu 10, fashionnya 4, ya. Apakah tampilannya konservatif, bobotnya 8, nah itu bisa kita beri bobot. Ya. Nah, kemudian juga untuk meningkatkan apa itu evaluasi konsumen, ya kita harus meningkatkan keyakinan konsumen terhadap toko kita, ya. Kemudian berusaha menurunkan keyakinan konsumen terhadap kompetitor. Tapi kita harus hati-hati di sini, tidak boleh melakukan negatif campaign gitu ya, tidak boleh melakukan kampanye yang negatif sehingga nanti Anda bisa dituntut. Ya. Kemudian meningkatkan bobot atribut-atribut yang saya bilang di slide sebelumnya itu, yang mana Anda punya keunggulan. Jadi kalau Anda misalnya punya keunggulan di harga yang lebih murah, Anda berusaha membuat konsumen itu lebih mementingkan harga dibandingkan atribut yang lain dengan memanfaatkan keunggulan itu. Ya. Atau dengan menambahkan benefit lain yang Anda lebih baik di situ. Misalnya lokasi Anda lebih dekat, sehingga konsumen tidak perlu jauh-jauh. Ya. Nah, kemudian ini adalah faktor yang mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian. Ya.
Ada belief, keyakinan dia tentang performa dari retail dan produknya. Kemudian values, ya, bobot dari setiap keyakinan itu bagaimana, ya. Kemudian attitude, ya, dia akan mengevaluasi retail dan produknya, ya. Baru konsumen itu akan melakukan keputusan untuk pembelian. Tapi dalam melakukan keputusan pembelian ini, ternyata ada pihak-pihak lain yang juga mempengaruhi si konsumen itu. Misalnya keluarga, atau reference groups. Reference group ini bisa kalau dia punya idola, artis idola misalnya, atau punya kelompok sosialita yang dia jadikan acuan. Dan culture, norma, ya, keyakinan keagamaan dia misalnya, atau apa itu, idol atau pop culture yang dia ikuti. Nah, itu bisa berpengaruh terhadap bagaimana konsumen itu melakukan keputusan pembelian. Nah, di sana kemudian kita bisa melakukan segmentasi terhadap konsumen itu, baik secara geografi. Geografi itu bisa berdasarkan lokasi, ya. Surabaya dengan Jakarta tentu beda karakteristiknya. Lifestyle, ya, sosialita yang crazy rich tentu berbeda lifestyle-nya dengan orang yang biasa-biasa saja, gitu ya. Apa yang dia pentingkan, ya, juga tentu akan berbeda antara sosialita yang crazy rich dengan yang biasa-biasa saja. Kemudian demografi, ya, tingkat pendapatan, usia, umur, jenis kelamin itu akan pengaruh, dan behavior dia tentang sesuatu produk atau toko gitu ya, feeling dia, persepsi konsumen ya. Nah, persepsi itu juga penting sehingga kita perlu membangun persepsi yang baik di mata konsumen terhadap produk yang kita jual ya. Nah, kemudian ada yang disebut fashion, ya. Jadi sesuatu produk yang diadopsi oleh sejumlah orang dalam jumlah besar secara sementara karena dipandang sebagai sesuatu yang ya kalau nggak pakai ini ketinggalan zaman, nggak ngetren dan seterusnya, itu fashion. Tapi seperti saya bilang tadi, ketika di masa pandemi, fashion ini ya pembeliannya terus sepanjang yang saya tahu ya turun drastis karena dia merupakan kebutuhan tersier gitu ya. Ketika penghasilan orang turun, orang akan cenderung mencari ke produk lain yang dia anggap lebih baik. Ya. Nah, orang membeli fashion ini seringkali tidak hanya untuk apa itu kebutuhan dia berpakaian, tapi juga untuk berkomunikasi ya dengan orang lain, menunjukkan misalnya status sosial dia, gitu ya, menunjukkan self image dia, gitu ya, meningkatkan ego dia bahwa dia orang yang kaya, orang yang punya status sosial, atau untuk menyesuaikan diri dengan komunitas dia, gitu ya. Misalnya kalau Anda berada di komunitas para wartawan, biasanya pakaian Anda itu ya pakaian yang kausal aja gitu ya, enggak formal-formal banget. Tapi kalau komunitas Anda para direktur, ya biasanya pakaiannya pakaian resmi, pakai jas, dasi, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian fashion itu bisa terbentuk karena faktor ekonomi, ya, kebutuhan ekonomis, tapi juga karena kebutuhan sosial. Misalnya tadi untuk para sosialita, para crazy rich itu bersosialisasi, gitu ya. Nah, itu ada kebutuhan sosial di situ untuk Anda bisa diterima di dalam lingkungan Anda, ya. Nah, faktor yang mempengaruhi fashion itu diantaranya adalah perkembangan ekonomi. Makin kondisi ekonomi bagus, ya fashion itu makin berkembang. Tapi kalau dia seperti kondisi ekonomi saat ini, ekonominya tertekan, terjadi kontraksi, pertumbuhan ekonomi minus 5%, bahkan di Amerika itu minus 30%, pasti fashion itu jeblok. Orang nggak peduli lagi dengan fashion ketika dia kehilangan penghasilan. Ketika dia di PHK, atau ketika gajinya dipotong 50%, yang dia peduli apa? Bagaimana sandang pangan saya yang paling dasar itu yang bisa selamat. Bagaimana di rumah saya ada beras, ada ikan, saya bisa bayar listrik, saya nggak peduli dengan lifestyle. Nah, itu akan berbeda ya. Tersier itu akan tertekan ya. Yang punya duit pun saya bilang tadi akan berusaha menekan belanjanya gitu ya. Dia akan berusaha menekan belanjanya karena khawatir juga nih kalau ke depan jangan-jangan situasinya tambah sulit gitu kan. Nah, itu pengaruh ya.
Lingkungan sosial juga pengaruh. Kalau Anda hidup di antara kalangan jet set, pasti kebutuhan fashionnya lebih tinggi daripada orang yang biasa. Struktur kelas sama, ya. Sebagai pria atau wanita, wanita biasanya kebutuhan fashionnya lebih kompleks, lebih banyak. Kemudian struktur dari keluarga, ya. Kalau dia misalnya orang yang dituakan atau orang yang dipandang lebih kaya gitu, tentu kebutuhan dia untuk tampil lebih wah di antara keluarga itu menjadi lebih tinggi, ya. Kalau ada ego yang dia ingin tunjukkan. Sorry. Nah, ini adalah tahap dalam adopsi dari fashion, life cycle-nya, siklusnya, gitu ya. Mulai dari adopsi. Adopsi ini oleh para fashion leaders, oleh para artis, para idol, gitu ya. Nah, kemudian dia akan menyebar pada konsumen yang lebih besar, ya. Konsumennya lihat para idol, para buzzer atau para artis itu mengenakan pakaian yang bagus-bagus, yang tren, kemudian dia akan follow. Nah, tapi tren itu biasanya nggak berapa lama, dia akan terjadi kejenuhan. Kalau terjadi kejenuhan, lama-lama penerimaan terhadap tren itu, fashion itu akan menurun sampai dia dipandang sebagai produk yang sudah kuno. Ya. Nah, itu kira-kira adalah perilaku konsumen ketika konsumen itu melakukan pembelian produk atau jasa tertentu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan kah? Ya, kalau Anda ada pertanyaan, nanti Anda bisa kontak saya melalui handphone saya atau melalui URS. Tugasnya dikerjakan ya, jangan sampai forum diskusinya kosong, nanti nilai Anda juga kosong, batas mengisi forum diskusi itu sampai Kamis. Kemudian forum diskusi itu Anda jangan replay punya teman Anda. Jadi formatnya nomor urut absen, NRP, nama, itu Anda bikin baru di dalam forum diskusi itu. Jangan replay. Kalau replay punya teman, nanti ketindih di bawah, saya pikir itu tambahan punya teman kalian gitu ya. Nah, itu jangan kalian replay. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Permisi Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Pak, untuk tugasnya itu sistemnya individu apa kelompok ya Pak? Individu. Oh, oke, baik Pak. Terima Ya, kasih itu kan Pak. cuma komen satu paragraf, masa kelompokan. Oh, Ya, oke Pak, nggak usah baik. nulis panjang-panjang. Itu kan saya minta pendapat singkat. Ibaratnya itu saya hanya ngambil nilai keaktifan gitu lah. Nilai keaktifan setiap minggu gitu. Jadi bukan Oke tugas Pak, terima besar. kasih. Paham ya? Paham Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya, ada lagi? Ya, kalau tidak ada lagi, saya akhiri kuliahnya. Sampai di sini. Selamat sore. Thank you. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Oke, thank you. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. oke, thank you.